Oke, assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Selamat menyambut senja. Selamat menyambut maghrib. Seperti yang kita pahami dan kita yakini bahwa ada baiknya sesaat, entah itu 1 jam atau 30 menit sebelum maghrib, ada baiknya kita merenungi karena sebentar lagi gelap akan datang dan apa yang sudah kita saksikan dalam keterangan gitu, dalam keadaan yang terang apa yang sudah kita pertontonkan, karena sebentar lagi gelap akan datang dan kita belum tentu pasti bisa benar-benar yakin bahwa kita akan selamat dari mimpi buruk kita dan akan kembali bangun lagi untuk menyambut pagi lagi. Sore ini ya, halo Sandi. Jadi sore ini saya akan ajak teman-teman untuk kembali pada cerita saya yang udah jadul banget, cerita di hari saya yang udah jadul banget, yang hijau lumut bunga batu. Oke. Ya, kita ingat sedikit ya. Kalau saya masih ingat. Catatannya begini: hijau lumut bunga batu mengindahkan pasti tidak, menyempurnakan tak sepenuhnya, hujan datang menyelamatkan, batu tersenyum walau keras. Hujan datanglah, batu tersenyumlah. Ya, lupa saya kan. Lupa ya. Asik. Karena memang sepertinya memang saya sudah jarang sekali masuk dalam berulang kembali pada keadaan yang demikian. Itu episode saya yang melata di bumi yang sesak penuh batu. Itu adalah episode penuh dengan hiruk pikuk, di mana fase kita menyadari tentang pentingnya sebuah persahabatan. Apakah persahabatan itu tulus? Apakah persahabatan itu benar-benar kita inginkan? Atau jangan-jangan persahabatan itu adalah hasil dari hawa nafsu kita masing-masing gitu. Ya paham lah, kan kita pernah bahas ini, jadi kita nggak usah uraikan lebih lanjut. Kita hanya mengingat-ingat. Gak tahu, saya lagi kangen sih. Saya kangen untuk merasakan kembali pada fase itu. Dan alhamdulillah sih, jangan lagi, tapi itu sangat menyenangkan sekali. Seperti naik roller coaster yang tiba-tiba gitu ya. Si ini nih apa? Nuno seneng banget dulu ya, ya. Nuno paling seneng pada lagu yang ini sih, yang malam-malam itu. Tapi itu terlalu berat lah, jangan. Itu tidak enak untuk kita sambutkan senja. Yang ini aja, no. Oke. Coba lihat pada datarnya batu, lumut bersarang di kerasnya. Coba lihat pada datarnya batu, lumut bersarang di kerasnya. Orang-orang
keduanya, lumut mengikis tipis batu. Orang-orang tergelincir menyalahkan keduanya, batu telah mati maka ditumbuhi lumut. Pergi lekas pergi, jangan keraskan hati, cukup batu yang membeku. Keraskan kepalaku, pergi lekas pergi, jangan keraskan hati, cukup batu yang membeku. Keraskan kepalaku. Coba lihat pada datarnya batu, lumut bersarang di kerasnya. Coba lihat pada datarnya batu, lumut bersarang di kerasnya. Ya, jadi ini episode saya yang melata di bumi yang sesak penuh batu. Fase dimana saya begitu keras kepala, hingga akhirnya saya juga dipertemukan dengan banyak sekali yang orang lebih keras kepala, dan konyolnya aku mencintai keadaan itu. Persahabatan yang unik, persahabatan yang aneh, seram, atau kita boleh memakai istilah-istilah apapun yang bisa mengarahkan pada ranah atau lingkaran tidak biasa. Ya, namanya Aira. Dia perempuan, dan kalau mau dibilang cinta, aku tidak mencintainya. Cinta dalam konteks dalam orientasi seksualitas, aku tidak mencintainya. Sebab dia adalah sumber inspirasi saya, dia adalah teman yang baik buat saya berdiskusi, ngobrol, dan berkarya. Sebenarnya kami sangat cocok kalau urusan karya sebenarnya. Tapi memang hidup ini penuh dengan rasa-rasa yang begitu membuat kita selalu bergetar dan gregetan. Selalu ada kerikil-kerikil kecil dan bahkan kadang badai ketika kita sudah mencoba melupakan kerikil-kerikil itu. Rumit ingin bercerita tapi menutupi. Jadi otak berputar bagaimana caranya pesan itu sampai, namun dengan peristiwa yang berbeda. Itu yang saya suka di kelompok ini. Semua harus terlihat realistis padahal itu fiktif. Oke, I like. Oke, kita kembali ke liriknya kan. Coba lihat pada datarnya batu, lumut bersarang di kerasnya.
Jadi ketika saya dengan si Aira ini berhubungan, dalam artian kita punya ikatan persahabatan, ada banyak sekali orang di luar kita membenci tentang hubungan kita. Bagi orang yang membela saya, mereka berkata, kenapa sih kamu sama si Aira, dia itu cuma manfaatin kamu. Begitu juga dengan si Aira, kamu ngapain sih sama si Salim, dia itu kan begini, kok kamu mau aja sama dia berteman gitu. Keadaannya seperti itu. Dan lucunya, kalau kita bertemu, kita juga saling menuding, kita juga saling menunjuk, kita juga suka bertengkar, dan kita saling menyalahkan. Tapi yang lucunya, kita tidak pernah bisa terpisah. Entah apa. Jadi kita sering bertengkar, kita sering saling menunjuk, saling menuding, ini karena kamu, bukan aku. Begitu juga dia, ini karena kamu, bukan aku. Aku ingin bebas, tapi buktinya juga kita tidak pernah saling bebas. Selalu ada saja peristiwa, momen yang memaksa kita untuk terikat, untuk saling membutuhkan satu sama lain. Gitu. Jadi saya jadi seperti dari keadaan itu saya menyimpulkan persahabatan ini seperti antara batu dengan lumut. Ada orang menyimbolkan lumut itu sebagai bunga batu, yang pada umumnya bunga batu itu mengindahkan, tapi kan sebenarnya enggak. Kita mempertengkarkan sesuatu, sebenarnya kalau lumut pada batu itu siapa yang diuntungkan? Gitu. Coba kita berpikir, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Ada beberapa orang yang berpikir batu harus berterima kasih pada lumut. Batu harus berterima kasih pada lumut karena lumut rela tumbuh pada kerasnya. Lumut rela tumbuh pada gersangnya sehingga dia menjadi hijau. Sebuah yang keras, tidak punya etika, tidak punya hati. Namun lumut yang kecil rela mengindahkannya, menghijaukannya. Bukankah hijau adalah simbol kehidupan? Namun ada juga yang bertengkar, kurang ajar banget itu lumut. Gara-gara lumut, orang jadi suka tergelincir kalau injak batu. Akhirnya batu disalahkan. Tergelincir orang, terbentur dia pada batu. Orang itu menyalahkan batu. Orang itu menghardik batu. Ada juga yang menghardik lumutnya. Jadi kita sedang mempertengkarkan sesuatu yang entah sebenarnya siapa yang lebih penting, siapa yang lebih untung. Itu. Coba lihat pada datarnya batu, lumut bersarang di kerasnya. Kan? Coba lihat pada kerasnya batu, lumut bersarang di datarnya. Masuk bait kedua. Orang-orang tergelincir menyalahkan keduanya. Lumut mengikis tipis batu. Orang-orang tergelincir menyalahkan keduanya. Batu telah mati maka ditumbuhi lumut.
Pergi lekas pergi, jangan keraskan hati, cukup batu yang membeku, keraskan kepalaku. Pergi lekas pergi, jangan keraskan hati, cukup batu yang membeku, keraskan kepalaku. Jadi aku dan dia tidak fokus melihat, merasakan hikmah-hikmah atau kebaikan-kebaikan yang bisa kita hadirkan saat kita berdua, saat kita bersahabat. Tapi aku dan dia lebih sibuk untuk mempertengkarkan apa yang kita dengar di telinga kita masing-masing. Gitu. Kita terlalu takut dengan banyak omongan orang-orang di luar kita. Kita terlalu takut dengan prasangka-prasangka orang yang lain, yang pada intinya, pada kenyataannya, orang-orang yang mempertengkarkan itu memang adalah orang-orang yang hobinya mempertengkarkan hal yang seperti itu. Jadi memang tukang ghibah. Jadi memang gennya itu generasi penghasut gitu. Ini cobaan persahabatan gitu. Dan bodohnya saya, dan mungkin juga ada pada dia, sadar tidak sadar akhirnya kita mengiyakan apapun yang mereka inginkan. Jadi di situ saya sadari bagaimana lemahnya saya. Saya sadari bagaimana bahwa ternyata masih ada ego yang begitu besar di dalam diri saya. Jadi ketika misalnya saya mendengar sebuah kabar, informasi yang itu sebenarnya tidak benar, saya jadi seperti, udahlah, mereka berpikiran buruk tentang saya, gitu. Ya udah, sekalian diaminkan aja deh, sekalian diiyakan aja biar mereka puas. Terus kenapa emangnya? Gitu. Akhirnya kadang ketika misalnya saya dengar, Lim, kamu itu katanya cuma manfaatin dia loh, kamu itu begini-begini buat dia nggak nyaman. Kutanya, maksudnya apa? Ya kamu itu cuma manfaatin dia soal uang. Oh ya? Iya. Akhirnya saya kadang mengiyakan, iya, saya memang peras dia. Terus kenapa? Yang pada dasarnya tidak, gitu. Jadi lucu. Jadi gini, pada kenyataan kita berdua, aku menghidupi dia, misalnya gitu. Ini peristiwa contoh ya, tidak pada kenyataan. Jadi aku hidup dengan dia, aku beri dia makan, aku beri dia susu, aku cukupkan kehidupannya. Tapi di luar sana beredar sebuah isu bahwa aku yang hidup dari dia. Nah, kan kebalik tuh. Namun karena saya muak, akhirnya kadang saya mengiyakan apa yang orang pikirkan, apa yang orang prasangkakan. Lalu saya kadang melempar balik, iya, saya memang, karena memang saya orang miskin, saya butuh makan, saya butuh uang. Terus kenapa? Terus saya malah tantang mereka, ya kalau kamu gak suka, buatlah dia pergi dari hidup saya kalau bisa. Karena saya akhirnya apa? Kemarahan saya itu akhirnya menimbulkan prasangka baru lagi untuk orang-orang di luar itu. Akhirnya beredar lagi bahwa Salim itu ternyata punya pelet,
Salim itu punya ini, punya kemampuan spiritual. Oh, itu bangsat banget kan? Itu bangsat banget. Serius. Itu kalahnya saya. Bagi saya kalah. Kenapa saya harus mengiyakan apapun yang mereka pikirkan? Di situ buktinya kalau Salim juga memang manusia biasa, punya dosa, punya kurang, sehingga kadang dia lemah dan tergelincir. Gitu. Akhirnya terbeda lagi isu. Ya mungkin biasa kan, obrolan silet, obrolan cek dan recheck. Generasi-generasi penggosip akhirnya mengkreasikan kembali gosip itu mungkin pada perkumpulan mereka. Jadi saya bayangin peristiwanya mungkin begini. Si Salim itu beneran tahu, aku itu sudah tanya dia langsung. Ini bayangan saya ya. Saya udah tanya dia langsung. Emang aku peras si Aira. Kenapa? Saya kan butuh makan. Aku malah ditantang. Pisahkan aja aku sama dia kalau kalian bisa. Ditimbal balik lah. Disautin mungkin sama beberapa orang di antara mereka. Si Salim itu pasti punya pelet, dia itu kan orang Kalimantan, kamu tahu sendiri lah orang Kalimantan. Saya membayangkan peristiwanya seperti itu pada perkumpulan pergibahan mereka. Kenapa? Karena memang lucu, jadi beredar kembali kabar bahwa saya pelet Aira. Bangsat banget. Serius. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, aku ingin pecah, tapi aku cuma batu. Aku butuh palu yang menghentakkanku. Aku butuh orang-orang kuat yang mau melemparkan diriku pada kumpulan orang-orang yang ringkih itu agar mereka pecah. Aku cuma batu. Aku keras kepala. Terdengar lagi di temanku, si Aira. Yang lucunya ketika terdengar di telinganya si Aira, berkembang. Telah terjadi tingkat kreativitas yang bertambah. Si Aira malam-malam dia banting pintu, debar. Dia punya kebiasaan membanting pintu. Jadi dia banting, dia tutup. Dengan kebiasaannya dia ambil air, dia siram aku. Ya jadi memang begitu pertengkaran yang sering terjadi saya pada Aira. Dia banting, dia siram saya. Apa maksudmu? Apa ini? Kamu ngapain ngomong sama orang-orang kalau kamu pelet aku? Coba kalian pahami keadaan-keadaan yang pernah saya lewati. Korban. Saya mau dibilang saya korban, enggak juga. Karena memang saya mengiyakan beberapa prasangka orang-orang, sehingga akhirnya ketika saya mengiyakan itu mereka berkembang, berprasangka lagi, sehingga akhirnya bermutasi, berkembang menjadi prasangka-prasangka yang baru, sehingga akhirnya menjadi gosip-gosip baru. Dan lucunya gosip-gosip ini ketika sampai di telinga aku dan Aira, kita pertengkarkan karena kita merasa itu adalah sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran yang salah yang kita harus luruskan. Akhirnya kata dia, kamu ngapain ngomong sama orang-orang? Gitu, kalau kamu pelet aku, apa maksudmu? Kamu mau buat namaku jelek? Akhirnya kita bertengkar lagi. Karena kita sama-sama batu, kita sama-sama keras. Nggak pernah selesai pertengkaran kita. Yang ada apa? Marah, diam-diaman. Akhirnya ketika kita sudah diam-diaman, merasa entah apa yang membuat kita, jadi kayak ajaib banget kalau sudah kita bertengkar, tiba-tiba muncul di dalam diri kita masing-masing, kita saling memaafkan, maafin ya. Iya. Udah gitu habis itu kita pergi lagi bareng, misalnya makan, atau enggak kita
pergi ke kampus lagi bareng, atau kita pergi misalnya ke pantai dengan teman-teman yang lain. Dan yang konyolnya, yang paling saya benci adalah ketika saya berada di dalam perkumpulan teman-teman yang saya tahu di antara mereka ada banyak sekali orang-orang yang sebenarnya mereka lah sumber dari gosip-gosip itu. Mereka lah pengkreator gosip-gosip itu. Tapi mereka sangat pintar sekali membuat keadaan juga menjadi begitu tenang ketika aku dan Aira ada di antara mereka. Namun ketika salah satu di antara aku dan Aira tidak ada, mereka menciptakan sebuah gosip. Mereka seperti harus mengklarifikasi tentang kehidupan kita berdua yang bagi saya konyol banget. Kenapa sih mereka harus tahu antara aku dan si Aira ini ada apa? Itu persoalannya sebenarnya. Gitu. Jadi persoalannya ini sebenarnya sederhana. Aku dan Aira terlalu sibuk mendengarkan prasangka-prasangka orang yang sebenarnya itu nggak penting. Dan orang-orang ini juga nggak penting banget. Kenapa mereka harus mempertengkarkan atau juga mereka harus terus berprasangka tentang hubunganku dengan Aira? Jadi karena saling berinteraksi, akhirnya memang tidak pernah selesai. Berinteraksi dalam artian aku menanggapi prasangka mereka, hingga akhirnya prasangka-prasangka mereka pun akhirnya berkembang juga. Gitu. Dan konyolnya sih mungkin saya, karena memang saya orangnya sangat masa bodoh dengan omongan orang, sehingga kadang saya mengiyakan semua apapun yang mereka omongin. Kata dasar itu tuh jangan dipele dong anaknya orang. Ya kadang saya malah ngomong, iya kayak emang kenapa? Cari aja dukun yang bisa pisahin aku sama dia. Jadi kadang saya mengiyakan omongan-omongan itu dengan tujuan apa? Saya muak. Jadi saya dengan Aira itu hitungannya korban. Saya muak dengan obrolan mereka, sehingga saya kadang berpikir, udah iyain aja deh. Gitu. Iyain aja lah omongan orang-orang ini. Tapi ternyata ketika saya iyain juga, itu malah semakin membuat rumit hubungan saya. Semakin membuat rumit hidupku. Harusnya yang saya selesaikan dalam diri saya adalah fokus pada hidup saya. Selama saya berbuat baik untuk diri saya dan untuk orang lain, maka pasti akan ada pembenci. Orang yang membencimu selamanya akan membencimu. Kalaupun akhirnya orang yang membencimu menjadi tidak membencimu, akan datang lagi orang yang akan membencimu. Gitu. Ya memang kita selalu akan ada yang suka dan ada yang tidak suka, gitu kan? Ketika ada yang suka kita, pasti ada yang tidak suka dengan kita. Itu hal yang biasa. Itu yang saya sebut episode melata di bumi yang sesak penuh batu. Jadi fase di mana seorang Salim yang begitu keras kepala, gitu, selalu terusik dengan apapun yang dia dengar. Dia selalu merasa, dia selalu ingin bahwa orang-orang tidak membicarakan dia. Dia selalu ingin orang-orang suka dengan dirinya, gitu. Dan ternyata itu memang tidak mungkin, gitu. Jadi fasenya seperti itu. Karena memang entahlah, ya pokoknya begitu di lagu itu akhirnya. Jadi pada fase itu perenungan yang saya dapat adalah bahwa ternyata memang hidup ini pura-pura ya. Ketika kita berpura-pura, baru kita akan bisa hidup di tengah orang-orang, gitu. Tapi ternyata bukan. Sekarang saya berpikir bahwa memang hidup ini akan ada yang membenci kita,
akan ada yang suka dengan kita. Porsi kita pada pembenci itu ya sekedarnya aja. Bagaimana caranya kita menghindari mereka tapi tidak menyakiti mereka. Bagaimana caranya kita menolak prasangka mereka tapi juga tidak menciptakan benci di hati mereka. Memang agak rumit gitu. Jadi sekarang kalau tiba-tiba ada yang misalnya, pasti akan ada kok, kayak misalnya waktu saya awal-awal menikah dengan istri saya, istrimu kok mau sih nikah sama kamu gitu, kamu apain? Saya baik-baik, saya perlakukan dia sebagai teman yang begitu saya sayangi gitu. Maksudnya saya apain itu gimana? Saya rendahkan suara saya gitu. Terus ya siapa tahu kamu punya pelet, kita jawab aja apa adanya. Enggak, ya tanya sama istri saya lah kenapa dia suka sama saya. Kalau saya nggak punya pelet gitu. Aku nikahin dia memang karena dia mau kok. Saya tanya jawab baik-baik. Ya kalau kamu mandangnya kok mau yang cantik sama yang ganteng, kok mau yang cantik sama yang jelek, ya mungkin kamu akan berprasangka. Ya itu wajar aja. Wajar sih kamu berpikir begitu karena kita belum saling kenal kan. Gitu. Tapi kalau menurutmu dia jatuh cinta saya karena pelet, saya mau jujur aja, saya nggak punya. Tapi kalau kamu bisa membuktikan saya pelet dia, silahkan dibuktikan. Jangan-jangan memang saya pelet dia ya, gitu. Tapi saya tidak sadar, bisa jadi kan, gitu. Jadi saya lebih menciptakan sebuah. Jadi ketika ada orang berprasangka pada saya mendengar sebuah gosip, saya menyikapinya lebih adem aja sih, tidak dengan emosi, tidak dengan kemarahan, tapi lebih dengan tensi yang lebih rendah, lebih menenangkan. Yang saya yakin ketika kita menanggapi seseorang dengan tensi yang sangat menyenangkan, dengan niatan yang baik, maka sebenarnya kita juga sedang menyuntikkan energi baik pada dia. Karena ketika orang berprasangka itu kan dia sebenarnya tensinya kan tegang tuh. Kalau kita beri tegang, kita tabrakan di sana tuh pasti. Jadi mending ketika dia tegang gitu, kita kalem, kita puji dia, kita angkat dia, kita letakkan dia pada keadaan di mana seolah-olah kita mendengarkan dia, seolah-olah kita juga butuh pendapatnya, sampai akhirnya akan hilang sendiri. Jadi sebenarnya kan orang yang membenci kita itu rata-rata, orang yang berprasangka buruk pada kita itu rata-rata karena mereka belum pernah mendapatkan kebaikan dari kita. Setelah saya pelajari begitu. Tapi gini, jadi pasti kan kalau misalnya nih ada orang yang pernah baik sama kita, dia misalnya pernah ngasih uang kita 60 juta. Tiba-tiba satu waktu dia mukul anak kita, debrak di depan mata kita. Pasti perasaan kita itu nggak langsung marah. Itu pasti nggak langsung marah, kita pasti akan langsung mendahulukan bertanya, Pak, kenapa anak saya dipukul? Karena kita tahu orang yang mukul kita ini orang baik. Jadi ketika dia berbuat yang tidak baik, kita masih terkait pada kebaikan yang dia lakukan. Kita masih terkait pada kebaikan yang dilakukan Bapak. Karena di bawah alam sadar kita menyimpan memori bahwa dia adalah orang yang baik. Ketika dia melakukan ketidakbaikan, timbul pikiran yang normal dan bertanya, Pak, kenapa anak saya dipukul? Gitu. Dan kalau kita tidak pernah punya salah sama bapak itu, dia juga pasti akan berdialog dengan sadar. Loh, Pak Salim ini anaknya bapak. Astagfirullahaladzim. Enggak Pak Salim, saya lagi banyak masalah. Saya tadi, aduh Pak Salim gimana? Dia pasti akan begitu tuh. Jadi gitu. Tapi kalau memang benar anak kita punya salah, dia lihat kita langsung, loh ini anak Pak Salim, anaknya dikasih tahu dong. Dia juga akan berada dalam kemarahan, tapi sadar dan berilmu, karena ketika dia lihat kita, dia juga tahu bahwa kita adalah orang yang baik. Pernah ada kebaikan di antara kita yang saling bertahu.
Nah, rata-rata pembenci kita, orang yang suka obrolin keburukan kita, ini pengalaman saya ya, rata-rata memang orang-orang yang memang jarang sekali saya distribusikan kebaikan saya pada mereka. Itu sehingga bagi saya wajar sih mereka berprasangka, apalagi seperti saya kan wajahnya menyeramkan gitu kan, jarang ngobrol kalau belum kenal, sehingga kadang orang melihatnya aura yang terpancar buruk gitu kan. Karena kita sadar nggak sadar dididik, tumbuh dan berkembang dalam keadaan psikologi simbol-simbol yang seperti itu gitu kan. Cinderella yang putih, toko siluman yang hitam, sehingga wajar kalau orang-orang itu ketika melihat bentuk-bentuk visual yang seperti ini, yang ada dalam diri mereka adalah keburukan gitu. Begitu sih gitu. Makanya, tapi dari pengalaman itu yang paling baik dalam membangun hubungan adalah jangan egois, jangan marah, jangan merasa paling gitu. Ketika ada hal-hal yang tidak disukai, alangkah baiknya kita ngobrolin. Tapi memang rumit sih. Gimana ya? Saya kangen sih. Jadi kalau saya ingin mengulang persahabatan itu, saya ingin sekali mengulangnya. Ingin sekali mengulangnya dalam ilmu yang berbeda, dalam sikap yang berbeda. Akhirnya saya sama dia sekarang berjarak jauh sih. Karena saya suka mengiyakan prasangka-prasangka orang, itu juga akhirnya malah membentuk diri saya berprasangka pada sahabat saya sendiri. Saya juga jadi gak baik, kotor juga hati saya akhirnya untuk teman saya. Ini orang juga sudah saya baik-baikin, kamu apa? Jadi saya itu kadang juga ketika mengiyakan prasangka orang itu, ada perasaan kesel juga sebenarnya, perasaan kesel sama si Aira. Saya tuh pengen ngomong, Aira kamu itu nggak penting banget, selalu mempersoalkan omongan orang, gitu. Coba lihat kebaikan yang sudah aku berikan selama ini. Kok kamu malah sibuk mempertengkarkan apa yang dikatakan orang-orang, gitu. Dan bahkan akhirnya saya juga mengiyakan, membuat itu menjadi fakta di depan si Aira sendiri sebagai bentuk balas dendam saya. Tapi kalau mau dibilang saya ingin lagi berteman dengan dia, saya sangat ingin berteman dengan dia. Saya ingin mengobati luka yang pernah saya goreskan. Tapi saya tidak mau bilang kalau dia korban saya korban dia enggak. Bagi saya imbas, dia punya kebaikan untuk saya juga punya kebaikan untuk dia. Karena kita berpisah dalam keadaan yang tidak baik, maka saya yakin ada satu momen di mana saya dan dia akan memperbaiki hubungan ini, akan memperbaiki persahabatan ini, sehingga ketika nanti kita kembali pada rumah kita masing-masing, pada rumah kita yang sebenarnya, kita tidak lagi saling bertengkar, kita tidak lagi saling bertarik-tarik amal ibadah. Pahalaku untuk dia, dosanya untuk aku, dosaku untuk dia, pahalanya untuk aku. Saya berharap sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita sudah selesai beres-beres, kita sudah selesai saling menghapuskan debu. Itu sih, sehingga jadinya nggak lagi batu, tapi air. Untuk kamu Aira, semoga sehat selalu untuk kamu, kebahagiaan selalu bersamamu. Abu kremasi di samudra semoga menjadi sebab terbukanya pintu hikmah,
terbukanya pintu keberkahan agar kamu bisa sampai ke singgasananya. Gak ada manusia yang sempurna. Gak ada manusia yang paling menderita. Siapa kita dibanding pendahulu-pendahulu kita? Satu lagu terakhir ya, karena ini bentar lagi deh. Jadi potongan peristiwanya seperti itu. Seperti biasa dalam sebuah kebiasaan kita bahwa cerita diari tidak boleh disimpulkan, karena ini memang cerita diari dan memang cuma potongan-potongan cerita. Keadaannya begitu. Dan pasti kan antara satu dia catatan diari hari ini sebenarnya dia telah menjawab catatan diari berikutnya. Dia juga adalah kesimpulan dari catatan diari sebelumnya, gitu. Jadi begitu terus. Makanya kalau kita rajin nulis diari itu sebenarnya kita kadang menulis pertanyaan, menjawab pertanyaan itu sendiri, lalu menyimpulkan pertanyaan itu sendiri, gitu. Dan begitulah hidup. Dengan menulis diari, kita mengenali diri kita mengenali siapa kita menandai fase-fase hidup apa yang sudah pernah kita lalui selama ini, dengan tujuan apakah fase itu akan terakumulasi menjadi sesuatu yang baru untuk memperbaiki hidup kita, atau dia hanya akan mengulang hidup kita berulang dan tidak bergerak maju atau tidak bergeser, gitu. Tujuannya cuma satu sih ya, gak ada lain. Apapun itu pengalaman di dalam hidup kita, semoga semuanya terakumulasi menjadi sebuah kecerdasan spiritual, karena memang pada akhirnya kita akan sampai di sebuah pengadilan yang paling adil untuk mempertanggungjawabkan semua pengalaman-pengalaman kita. Oke? Untuk kamu yang sangat jauh keberadaanmu tapi sangat dekat dalam sebuah kenangan, aku ingin bilang, aku minta maaf dan kamu juga harus minta maaf. Kita harus saling memaafkan dan kita harus mencoba untuk memperbaiki sebuah pertemuan yang pernah kita mulai, dan kita harus mengakhirinya dengan sebuah ending yang begitu indah, agar kita nanti tidak saling tuding-menuding ketika ditanya di hadapannya. Aku tidak ingin aku dan kamu menjadi terdakwa dan kita akhirnya saling salah menyalahkan, karena kita tidak mengakhiri hubungan ini dengan kisah yang baik. Satu lagu terakhir untuk menutup elegi batu. Sebuah lirik untuk kembali menyadarkan bahwa kita hanyalah boneka-boneka, namun kita punya kuasa untuk memilih yang mana pilihan itu harus kita sandarkan kepada pemberi pilihan. Engkau ciptakan jalanku, engkau handarkan. Oke, salah. Engkau ciptakan jalanku, engkau hamparkan di hadapanku, agar ku bebas berjalan ke sana kemari, datangi dirimu.
Engkau ciptakan jalanku, Engkau hamparkan di hadapanku, agar ku bebas berjalan ke sana kemari, datangi dirimu. Maafkan aku, sakiti kamu, kini ku malu katakan cinta padamu. Maafkan aku, sakiti kamu, kini ku malu katakan cinta padamu. Engkau ciptakan jalanku, Engkau hamparkan di hadapanku, agar ku bebas berjalan ke sana kemari, datangi dirimu. Engkau ciptakan jalanku, Engkau hamparkan di hadapanku, agar ku bebas berjalan ke sana kemari, datangi dirimu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Sandi, terima kasih Nuno, terima kasih Baktiar, Damar, Rahman. Siapa lagi nih? Itu banyak namanya di bawah ya, saya nggak mau geser, males. Oke, terima kasih. Dan saya bilang lagu terakhir ini jangan dipikir bahwa kemudian ini lagu untuk mengklarifikasi bahwa saya salah dengan dia, tidak. Lagu ini mulutnya ke makhluk tapi hatinya ke atas. Oke? Untuk lagu yang ini nanti kita akan bercerita lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu.